Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, Sabtu, tanggal 2 Juni 2018, kami akan melakukan pemeriksaan fisik leher sebagai output hibah Straknas internal dengan judul Model Pembelajaran Video untuk Meningkatkan Kemampuan Pemeriksaan Fisik. Kami dibantu oleh 1. Ibu Siti Munawaroh, 2. Mbak Yuriska Kumalasari sebagai perawat, 3. Mas Ardi Vianus sebagai pasien. Pada pemeriksaan fisik leher terdapat beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap persiapan, kedua tahap prakerja, ketiga tahap kerja, keempat tahap terminasi, dan yang terakhir adalah tahap dokumentasi. Pada tahap persiapan terdapat 3 tahap, yaitu persiapan alat, persiapan lingkungan, dan persiapan pasien. Pada pemeriksaan ini, alat yang digunakan yaitu handscoon, bengkok, aseptic gel, buku catatan, dan pena. Tahap selanjutnya yaitu tahap lingkungan. Untuk menjaga privasi pasien, maka skater yang ada di sebelah pasien ditutup. Pastikan ruangan dalam pencahayaan yang cukup. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap persiapan pasien. Maaf, permisi, dengan Bapak siapa? Pak Ardi. Pak Ardi ya? Iya. Umurnya berapa, Pak? 25. 25. Alamatnya mana? Jalan Budi. Ya, Jalan Budi Utama ya. Ini akan dilakukan pemeriksaan pada leher Bapak. Apakah Bapak sanggup untuk duduk? Iya, sanggup. Sanggup. Baik, Pak. Mari saya bantu. Tahap selanjutnya yaitu tahap prakerja. Bapak, saya perawat Zuriska, saya yang akan merawat Bapak pada hari ini. Untuk hari ini, saya akan melakukan pemeriksaan leher pada Bapak. Apakah terdapat kelainan atau tidak? Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Bersedia ya, Pak ya. Iya. Kemudian yang dilakukan selanjutnya yaitu perawat melakukan cuci tangan. Kemudian menggunakan handscoon. Tahap selanjutnya yaitu tahap kerja, yaitu pemeriksa yang pertama berhadapan dengan pasien. Kemudian dilakukan inspeksi pada pasien, kita lihat apakah simetris, kemudian bentuk dari trakea apakah memusat, adakah lesi, adakah massa, dan adakah ulkus. Kita inspeksi pada pasien ini tidak terdapat lesi, tidak terdapat ulkus, tidak terdapat massa, dan letak trakea memusat. Selanjutnya, kita meletakkan jari kita di tengah di bagian bawah trakea. Permisi ya Pak ya. Akan mempalpasi adakah pembesaran vena jugularis pada pasien ini. Permisi ya Pak ya. Iya. Kita palpasi pembuluh vena jugularis, yaitu pembuluh yang terdapat denyutan. Permisi. Iya. Ya. Pada pasien ini tidak terdapat pembesaran vena jugularis. Selanjutnya, palpasi trakea menyusuri semua area dan deskripsikan kedudukan trakea. Kemudian minta pasien untuk menundukkan kepala. Permisi Pak, bisakah Bapak menundukkan kepala? Bisa. Ya, baik Pak. Kemudian palpasi adakah pembesaran kelenjar limfo pada pasien. Yang pertama yaitu tekan area pada oksipital dasar trakea. Permisi Pak. Oksipital pada dasar trakea terletak pada dasar trakea
terletak di belakang telinga. Kita palpasi, di sini tidak terdapat pembesaran kelenjar limfa. Kemudian area yang kedua yaitu auricle posterior di atas mastoideus, yaitu terletak di belakang telinga. Kita palpasi, adakah pembesaran kelenjar limfa? Pada pasien tidak terdapat pembesaran kelenjar limfa. Kemudian area yang ketiga yaitu preauricle depan telinga. Ini terletak di depan telinga pasien. Permisi ya Pak ya. Iya. Kita palpasi. Di sini tidak terdapat terjadi pembesaran kelenjar limfa. Kemudian area tonsilar pada sudut mandibula, yaitu terdapat di sudut mandibula. Permisi ya Pak ya. Iya. Kita palpasi. Tidak ada pembesaran kelenjar limfa pada area ini. Dan area yang terakhir yaitu submaxillaris pada garis tengah belakang ujung mandibula. Permisi ya Pak ya. Kita palpasi pada daerah ini. Tidak terjadi pembesaran kelenjar limfa. Bapak, untuk pemeriksaan kelenjar limfa tadi sudah selesai. Bapak silakan mengembalikan posisi kepala seperti semula. Iya. Ya Pak. Kemudian tahap selanjutnya, perawat pindah ke belakang pasien untuk melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid. Yang pertama yaitu letakkan 2 atau 3 jari di bawah kortikokrikoid, kemudian rasakan ada pembesaran. Kemudian minta pasien untuk menelan ludah. Bapak, tolong Bapak menelan air ludah. Sekali lagi Pak. Ya. Pastikan apakah ada massa yang ikut naik turun pada saat pasien menelan air ludah. Dan pastikan lagi jangan sampai keliru dengan jakun, karena pasien yang diperiksa ini laki-laki. Ulangi lagi Pak. Ya. Ulangi lagi. Ya. Pada pasien ini tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, karena pada saat pemeriksaan tidak terdapat massa yang ikut naik turun. Tahap selanjutnya yaitu tahap terminasi. Tahap terminasi terdapat beberapa. Yang pertama yaitu membereskan alat-alat yang sudah digunakan. Alat-alat yang sudah digunakan kita bereskan. Kemudian merapikan pasien. Bapak, permisi, bisa kembali tiduran. Tahap selanjutnya yaitu perawat melepas handscoon dan cuci tangan. Letakkan handscoon yang sudah digunakan ke bengkok, kemudian cuci tangan menggunakan aseptic gel. Selanjutnya, buka sketsel yang ada di dekat pasien. Kemudian, perawat melakukan evaluasi atau menyampaikan hasil pemeriksaan ke pasien dan melakukan kontrak. Baik Bapak, tadi kan pemeriksaan leher pada Bapak sudah selesai dilakukan. Pada pemeriksaan didapatkan bahwa pada leher Bapak tidak terdapat gangguan ataupun kelainan. Semuanya dalam keadaan normal. Tahap selanjutnya yaitu tahap dokumentasi. Perawat mendokumentasikan hasil pemeriksaan, yaitu kita tulis nama, tanggal pemeriksaan, nomor register, hasil pemeriksaan yang sudah diperoleh, kemudian para perawat yang telah melakukan pemeriksaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemeriksaan fisik leher sebagai video pembelajaran sudah selesai. Semoga bermanfaat di masa yang akan datang.